Bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat? Memilih pasangan hidup tidak berdasarkan daya tarik fisik saja. Yang kedua, bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat? Memilih pasangan hidup tidak berdasarkan daya tarik fisik saja. Amsal pasal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, saya mau bacakan Amsal 31 ayat 30 dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Paras yang manis tidak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang, tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Jadi firman Tuhan sedang mengingatkan kita untuk memberi nilai tambah atau mencari orang yang takut akan Tuhan, yang punya moral excellent daripada mereka yang punya penampilan tapi moralnya buruk. Penampilan fisik memang perlu, tapi jangan menilai seseorang dari penampilan fisiknya, karena penampilan fisik atau penampilan luar memukau sehingga seringkali menipu kita. Anda bisa jadi kecewa. Ada sebuah gagasan inspiratif yang layak direnungkan bagi para jomblo. Seorang wanita yang hanya cantik parasnya akan memikat pria penggoda. Tapi seorang wanita yang cantik hatinya, inner beauty-nya cantik, akan memikat pria kekasih hati. Wanita yang berkarakter akan memikat pria sejati. Jadi kecantikan seseorang itu sesaat, begitu dia tua, cantiknya luntur. Kecakapan seseorang itu sementara, begitu dia menjengkelkan, pasti cakepnya jadi pudar. Kemolekan seseorang itu sementara, begitu ketahuan aslinya nanti jadi menyesal kamu. Kekayaan seseorang itu sementara, begitu dia tidak setia lagi sama kita, semua jadi sia-sia. Yang penting dari mencari pasangan hidup, carilah yang takut akan Tuhan. Maka tidak banyak konflik nanti. Dan selalu ada alasan untuk bisa bertahan bersama-sama. So, do not impress people by money. Do not impress people by degree. Do not impress people by follower. Do not impress people by looking. Do not impress people by title. Jangan impress dengan orang-orang yang punya banyak uang. Jangan impress dengan orang-orang yang banyak degree, banyak follower, banyak looking good atau title. Semua itu sementara. Tapi impress people by generosity, kemurahan hati, integrity, ketulusan, humility, kerendahan hati, kindness, kebaikan, authenticity, keaslian. Jadi kalau Anda mencari teman atau pasangan hidup di sisi sebelah warna atau kolong abu-abu, maka begitu uangnya nggak ada, Anda nanti bisa kecewa. Atau begitu walaupun wajah cakep, tapi ternyata dia menjengkelkan kita, kita kan kecewa. Kurang apa artis-artis Hollywood yang cakep, yang kaya, yang punya follower banyak, tapi pernikahan mereka usianya cuma sebatas 6 bulan. Membuktikan bahwa ternyata orang bisa bertahan dalam pernikahan karena punya karakter, bukan punya semua penampilan dan materi. Kita perlu untuk mengutamakan, untuk mencari orang-orang yang kolom warna hitam, di mana generous. Ini bicara soal karakter, kemurahan hati, integrity, ketulusan, humility, kerendahan hati, kindness, kebaikan, untuk sisi keaslian. Kalau Anda cari orang-orang yang demikian, maka ketika Anda tua, ketika Anda sakit, ketika Anda mungkin tidak bisa lagi sembuh seumur hidupmu, ketika Anda bangkrut, ketika Anda gak bisa punya lagi, maka dia akan tetap setia menemani kita. Dia gak akan mungkin meninggalkan kita. Apalah artinya memiliki segala-galanya, tapi kalau ternyata dia itu gak faithful sama kita. Apalagi di zaman pandemik ini kita harus lebih cermat, karena semua orang menggunakan masker. Kita gak tahu di belakang maskernya seperti apa wajahnya aslinya. Banyak orang pakai topeng di mensos, kelihatannya menarik, di depan kelihatan so sweet, tapi belum tentu di dalamnya baik. Jadi tolong jangan cepat-cepat tergoda dulu karena penampilan di sosmed. Kita cek dan recheck di balik topengnya, bagaimana karakternya. Apakah dia seorang yang emosional atau tidak? Apakah dia seorang yang setia atau tidak? Suka ganti-ganti pacar atau setia sama pacarnya? Apakah dia seorang yang jujur atau tidak? Apakah dia seorang yang pintar mengelola keuangan atau boros menggunakan uangnya?
Sama seperti Anda membeli barang elektronik atau beli barang yang mahal, Anda harus lihat reviewnya dulu, ulasannya dulu, penilaiannya dulu dari komen-komen orang tentang barang itu atau tentang toko yang menjual barang tersebut. Sehingga lewat banyak pertimbangan, Anda bisa lebih memutuskan dengan tajam untuk maju atau mundur, untuk membeli barang itu atau tidak jadi membeli barang itu. Demikian kita bisa tahu karakter seseorang ketika kita punya waktu yang lama bersama dengan orang itu. Jadi jangan pacaran dulu, bersahabat dulu untuk cek dan recheck. Lihat review hidup sehari-harinya. Coba cari referensi dari orang-orang terdekatnya, orang tuanya, temannya, atau mungkin bisa juga lewat pacar lamanya. Kalau Anda kenal, cari tahu kenapa bisa putus, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dan kita bisa memberitahu tentang apa yang lemah di dalam diri orang itu, karena dia lebih tahu baik dan buruk orang itu. Jadi lihat dari buah perkataan dan perbuatannya, atau pelajari lewat apa yang dia posting di media sosial. Maka cepat atau lambat Anda akan mengenal orang itu, mengenal karakternya, benar atau tidak, setia atau tidak, rajin atau malas, liar atau tertib hidupnya. Semua itu akan menajamkan Anda dalam memilih pasangan hidup yang berkarakter atau tidak.